Ya, Chelsea kalah sudah biasa, Arsenal kalah gagal juara. Chelsea, ya dong, iya dong. Masih ada peluang. Masih ada belum peluang. gagal. Cuma kalau rata, lu seneng banget Arsenal. seneng lah. Gue mau jadi fan City. Balik lagi bareng gue Karyo dan tentu saja Abang BG, kesayangan kita. Maaf semua. lahir batin juga buat Mohon maaf semua lahir batin teman-teman subscriber, semuanya. ya kan. Suasana Lebaran. Betul. Mohon maaf kita juga update-nya agak Agak biasanya kan seminggu 2 kali. Benar. Berhubung kemarin gua mudik ke Bekasi, lu mudik ke Jati Bening, ya Jauh kan jauh-jauh semua. Jauh banget. Gue mudik ke rumah sebelah. Iya. Jadinya kita nggak bisa update karena mau Benar. syuting pas Lebaran gimana kan? Ya, bisa juga berita pada nanggung-nanggung juga. Iya, ya Lebarannya juga nggak jelas antara Jumat atau Sabtu, ragu-ragu Benar, icuk kan. ragu-ragu Wah. icuk. Takutnya kita bilang Jumat Lebaran, nanti kita dihalalin darahnya. Iya, serem juga. Serem banget ya. Serem banget isu Lebaran tahun ini, ya Allah, ya Allah. Oke, kita bakal bahas Chelsea yang kalah dan Pochettino yang kabarnya sebentar lagi akan diresmikan setelah intro tentunya. Hai orang-orang baik. Terima kasih. Berkat dukungan kalian semua yang udah setia nontonin Studio Bola. Mulai sekarang Studio Bola juga hadir di aplikasi video. So, ketemu di sana. Jangan lupa nonton. Ya Bang Bex, aduh, anjing gue pengen jadi biasa gitu kalah, udah gak ada emosinya lagi. Gua apa ya, mau emosi sih, emosi pasti. Cuman tadi malam tuh gue jujur halftime itu gue kopi sebenarnya gue udah nyetok dari jam 8 tuh gue udah nyetok kopi, Oke. kopi hitam. Di tumbler yang biasanya tuh. Iya, dan begitu menjelang match, karena nungguin lama gue mau tidur nggak bisa, mulai tipis tuh kopi gue. Nontonlah babak pertama. Anjir nih main apaan? Ngantuk gue yo. Ya, Bener-bener ini game yang bikin ngantuk. Bener-bener udah lama gue nggak nonton Chelsea tuh yang di eranya Potter aja kita masih melek. masih. Ini bener-bener bikin ngantuk. Akhirnya gue nyeduh kopi lagi. Itu gue harus nambah kopi tadi malam yang pasti. Oke, mungkin kita mulai dari awal ya. Aha. Begitu line up keluar Betul. 1 jam sebelum, Hamin 1 persetan lah. gue udah mulai gak peduli sama press conference Hamin 1, Hamin ujung-ujungnya. Coba buat teman-teman nonton press conference sendiri deh. Karena semakin males kan, lu Iya, semakin makanya, sini iya. kan. Ya udah, jadi begitu line up keluar, dang, ya kan jebret. Oh, kiper masih Kepa Arrizabalaga. Artinya Mendy lagi-lagi belum akan dicoba. Betul. Kan gitu. Masuklah nama-nama Fofana, Thiago Silva dan Chalobah ya kan. Berarti ini gua ngeliat di situ nggak ada nama Cucurella, artinya Fofana kembali lagi ditaruh jadi left center back kiri, walaupun kita punya Badia Sile yang justru lebih nyaman karena emang dia kakinya kiri gitu kan. Terus di tengah kembali lagi pakai 3 nama, Enzo, kemudian ada Kovacic ada Kante, kemudian Reece James yang sehari sebelumnya Diumumin di absen sampai akhir musim ya kan? Iya, hamstringnya kumat lagi. Again. Kabarnya akan operasi, ternyata terakhir dibantah. Gue sih sebenarnya berharap Reece James ini operasi biar nggak ya. kumat-kumatan. Tapi kabar terakhir konon katanya sih nggak belum akan operasi. Yang operasi justru Mason Mount ya. dari abdomen, pelvic injurnya kan. Nah kabarnya akan dioperasi dan mungkin kemungkinan 3-4 minggu ya, akhir musim juga lah. Akhir musim. Kemudian juga ada info tentang Kai Havertz yang juga cedera dan Cucurella yang cedera paha. Oke. Ya, jadi line up di kanan tiba-tiba nongol lah nama Azpilicueta yang udah 3 bulan nggak main. Akhirnya kan. main juga.
Ya, terus di Udah 3 kiri. bulan ya dari cedera kepala itu? 3 Iya, bulan kan ya? nggak main-main dari Januari tuh. Oh itu jadi lama ya? Nggak terasa ya? Terus ada di left back Ben Chilwell ya Betul. kan. Cili. Ini di depan seolah-olah ada Gallagher dan Gen. Raheem Sterling. Ya, iya itu. Gua ngelihat line up ini formasi apa lagi ini Lampard ya. Gue nggak tahu itu dibentuknya gimana kalau dibentuk di ada ininya. Ini mirip-mirip formasinya Indra Thohir zaman Persib 361 kalau gue bilang. Gue nggak mau lihat ini 352 ya karena di situ 361. namanya yang di depan itu justru Gallagher dan Raheem Sterling. Raheem Sterling lu harapin dia jadi striker atau false nine, dia biasa main di winger. Bener, gitu kan. winger Yang kan. duel-duel lu gimana mau harapin Raheem Sterling duel sama center gitu kan. back. Iya makanya. Udah di winger aja belakangan bapuk, taruh lagi di tengah. Kusut kan lu. Itu lebih ke 37 bang, nggak ada final third-nya so. Dan ditambah lagi kehadiran Conor Gallagher sebagai penerus dari RLC. RLC ya, suksesor dari RLC. Iya, titipan Pemda yang baru. Titipan Pemda ya. Ini apa sih? Gua ini line up-nya kriminal banget sih kalau gue bilang. Ya. Lawan kita Brentford ya kan. Betul. Kita main di kandang Betul. ya. Ini bukan Real Madrid dengan Vinicius Junior ya, dengan Luka Modric, dengan Toni Kroos, Benzema dan kawan-kawan ya kan. Lawan lu Brentford yang ya oke lah. Akhirnya gue sebenarnya nggak mau komentar. Jadi gue sekarang gini ya, begitu lihat line up tuh biasanya gue nge-tweet, nih gue nggak. Gue takutnya somehow gue kemakan omongan gitu loh. Ya ternyata worse. Sudah gue hujat duluan, taunya malah bagus okay. gitu kan. Ya udah gue diemin, ya kan. Gue diemin aja. Gue pengen lihat 45 menit pertama tuh kayak gimana kan. Lo nonton kan dari kick off? Nonton. Enggak kick off gua skip sekitar 5 menit gua. Nah, nggak ngaruh karena nggak ada apa-apa juga. Nggak ada apa-apa juga ya. Akhirnya dimulailah kick off, ya kan. Chelsea dari awal kick off seolah-olah tuh Chelsea kayak main apa ya, build from the back. Dari Kepa coba ke Fofana, ke Thiago Silva atau ke Chalobah. Begitu Enzo, gitu kan. Dialirkan ke Enzo atau Kovacic, itu karena Brentford numpuk di tengah ya, menyisakan Ivan Toney doang di depan. Betul. Bola ini balik lagi ke belakang. Jadi benar-benar 15 menit pertama itu Chelsea nyebrangin garis tengah lapangan aja nggak bisa. Walaupun Brentford juga ngapa-ngapain. Brentford tuh tadi malam mainnya santai, jogging santai. Effortless. Lo kalau lihat possession tuh sempat 10 menit pertama itu Chelsea 91%. Ya. Ya karena Brentford ngeliatin doang, lo passing-passing suka-suka. Bahkan di menit 30-an aja masih 65-an kalau nggak salah, masih 65. Iya, jadi ini gue bilang ya, ini brilian. Brentford bisa raih kemenangan 2-0 di Stamford Bridge tanpa keluarin keringat. Tanpa keluarin keringat. Effortless. Dia biarin aja di Chelsea passing-passing, nggak dikejar juga. Dia cuma nontonin aja, lu suka-suka lu deh pasti. Gue anjir nih udah sehina ini nih Chelsea ini sekarang, gue bilang nih. Dan apa ya, secara confidence kita ini benar-benar all time low sih. Ini parah. Ini ya walaupun memang Lampard kita ya ini damage ini kan sebenarnya ya arsitek dari semuanya kan berawal dari penunjukan Graham Potter kan. Yang bikin confidence kita tuh yang drop dan ini dropnya lebih parah lagi. Kayak lo lagi jalan tiba-tiba lo keprosok got gitu yang lo nggak lihat. Udah di got terus lo dimakan buaya, tiba-tiba di got itu entah dari mana ada buaya tuh kayak gitu tuh. Lo bayangin. Jadi lo bayangin gimana ceritanya mau bikin gol dengan pemain di depan lo, Kante, Gallagher, Raheem Sterling yang jalannya kayak bebek. Kayak direk. Iya, berat ke pantat kan. Aduh, ini apa ya? Gue sebenarnya mau ya kalau bicara penampilan ya ini terlepas dari Lampard ya dengan line up-nya yang sangat-sangat kriminal menurut gue. Ya ini sebuah apa ya? Menurut gue ini sebuah line up yang menghina Chelsea sebagai marwahnya sebagai klub terbaik di kota London dan Inggris di zamannya, menghadapi tetangga West London ya, Brentford ya. Bahkan Chelsea yang pernah dapat title bisa jadi klub terbaik di Eropa tahun 2 tahun yang lalu kan. Ini merusak marwah sih. Line up-nya ini menurut gua parah ya. Seolah-olah lo mengagung-agungkan Brentford sedemikian rupa dengan lo mainin 5 gelandang. Betul. Tanpa striker yang dikenal gitu.
Ya udah, akhirnya selama pertandingan 45 menit babak pertama, gue bilang Chelsea mendominasi possession tapi tidak mendominasi peluang juga. Jadi ada peluang tapi ya nggak ada yang nggak ada yang bikin deg-degan lah kasarnya, bikin kiper kerja nggak ada yang bikin kiper kerja nggak ada. Banyak kan entah tendangan Kante yang kepelanan atau nggak ke atas kalian target gitu di babak pertama. Sementara Brentford tuh ngeliatin aja yuk. Suka-suka lu pasti. Ini baru kata kayak Brentford ngeliat Chelsea tuh gini, ayo dah lu mau nyampe mana coba. Sampai mana sih lu bisa ngapain sih. Dan lucunya corner pertama Brentford tuh dapat corner pertama setelah Chelsea duluan 3 kali tiga kali corner. Corner pertama sebenarnya itu corner juga sebenarnya nggak perlu terjadi seandainya Azpilicueta bisa ngebuang bolanya. Dia sebenarnya dalam posisi nggak seharusnya nggak panik, tapi malah ngebuang bola jadi corner. Corner pertama gue udah merhatiin nih. Ketika corner sebelumnya Chelsea di area Brentford, itu gue ngeliat gimana pemain Brentford itu sempat clash. Dia pegang semua, dia tarik semua. Ketika corner di gawang kita, penjagaan dari kita nih gue liat lebih longgar. Anak-anak tuh kayak ngelepas gitu, nggak ya? Ditempel aja. Azpilicueta itu dia nggak marking siapa-siapa. Iya, di belakang Thiago ya, dia di belakang Thiago doang. Jadi cornernya juga biasa, disundul tipis sama si Zanka apa siapa kemarin tuh. Bolanya gua nggak ke gawang, dibelokin dong sama Azpilicueta ke gawang. Sebenarnya Aspi narik tangan niatnya begini biar nggak hand kan. Dia tuh gue liat gesturnya tuh naik set, malah ke samping. Gol. Corner pertamanya mereka jadi gol. Dan ini juga damage-nya tuh gila. Gol-gol Brentford itu benar-benar yang merubah secara mentalitas. Dan kita gol-gol penghancur mental kayak dan gitu. Kita di musim ini setiap kebobolan di halftime itu boro-boro bisa bikin menyamakan. Ya udah pasti kalah kasarnya. Udah pasti kalah, nggak pernah comeback. Emang mentalitasnya udah seburuk itu kan gitu. Jadi boro-boro comeback. Dan itu jadi Brentford itu bisa unggul di babak pertama tanpa shot on target. Betul. Tanpa shot on target dia bisa leading 1-0. Chelsea mungkin ada 1-2 lah di babak pertama. Ya kan? Kemudian kita masuk ke halftime. Ya. Halftime gue sambil twitteran kan. Biasalah itu gue jadi sasaran curhat kalau rame. Tiba-tiba mention gue udah 20-an. Iya rame. Gue lagi bales-balesin. Kelamaan gak kerasa soalnya kalau ngetik ini kan. Toto udah mulai. Udah mulai gue ngintip dulu tuh. Ternyata ada pergantian ya. Jadi Mudryk masuk. Kemudian Aubameyang. Yang ditarik adalah Azpilicueta. Dan satu lagi Chalobah ya? Kok Chalobah sih? Enggak, Chalobah masih ada. Gallagher enggak? Bukan Gallagher. Aku selalu ngeblank ketika ngomongin substitution. Gallagher kalau nggak salah. Gallagher dia dua nama yang sangat-sangat layak ditarik di babak pertama. Karena Azpilicueta tuh praktis nggak ngapa-ngapain di babak pertama. Selain bikin gol bunuh diri. Nah, tiba-tiba permainan berubah. Chelsea mainnya lebih atraktif, lebih menarik dan bikin gua nggak ngantuk ngelihatnya. Dan sih, emang bener. Mudryk di kiri tuh bener-bener lumayan ngacak-ngacak. Dia take on-nya juga berapa kali sukses, 3 kali sukses. Terus walaupun ada beberapa momen yang dia kadang kontrolnya masih lemah. Terus final pass-nya di kotak penalti itu kadang-kadang masih ngaco. Harusnya dia bisa cutback yang enak ke Aubameyang. Dia malah crossing jauh ya itu. Tapi oke. Dia punya ngasih impact gitu kan. And then main terus banyakan peluang kita tuh ada di Aubameyang sebenarnya. Cuman lo gimana mau berharap sama Aubameyang yang praktis dari Oktober udah jarang main, nggak pernah full time. Kalaupun main 10 menit cameo doang atau 5 menit, itu pun cuman beberapa kali. Dia dari Januari ke Maret ini aja, ke April ini aja kebanyakan jalan-jalan di midweek aja, jalan-jalan ke Barcelona, ke Milan. Dikasih libur terus sama Graham Potter kan. Gue juga gak ngerti apa yang terjadi di belakang layar. Nah, kemarin itu peluangnya banyak. Dia masih ada instingnya dia untuk buka ruang, instingnya dia untuk ngesut, dia turn back. Ya sayangnya tendangannya lemah. Mungkin ya faktor udah lama nggak main lah. Seandainya mungkin dia dalam posisi prima ya main reguler, mungkin harusnya tadi malam tuh bisa 1-2 gol ada dari Aubameyang doang. Seorang Auba tuh harusnya kalau emang bener-bener kepake terus harusnya masih bagus sih. Kalau dari kita ngeliat semalam ya, harusnya masih bagus gitu.
Nah, akhirnya nggak terjadi dan tiba-tiba dari sebuah serangan balik ya lewat Mbeumo sendirian dia dengan gerakan yang nggak beda jauh sama Auba yang lewatin sempat 2 pemain. Iya, ditutup sama akhirnya ada 2 yang ngejar, itu ada Thiago Silva dan Wesley Fofana. Dia ditutup sama Fofana. Thiago Silva menutup sektor tengah biar antisipasi kalau dia nggak passing bolanya kan. Ternyata dari tiang dekat lagi-lagi Kepa kebobolan. Nah itu bolanya emang kencang sih. Tendangannya kencang pakai kaki kirinya lagi kan dari kanan gitu. Dari kanan dari kiri game over. Dari situ game over. Udah selesai. Kesananya ada effort tapi udah nggak, malah Brentford yang justru hampir nambah. Ya Brentford peluang terbesarnya cuman itu aja. Dia kalau dapat throw in dia pakai long throw ya kan. Kalau dapat free kick masih free kick di daerah dia nih. Masih di wilayahnya dia. Itu David Raya yang nendang. Makanya kipernya yang nendang, pemainnya ngumpul semua di kotak penalti. Ya. Jadi ya segitunya emang pragmatis mainnya, tapi ya mereka memaksimalkan dan itu sukses. Efisien jatuhnya kasarnya. Efisien. Ya, nah, kita kembali ke Lampard ya. Menurut gua ada juga yang teori yang bilang ini Lampard nih kayaknya sengaja. Kenapa sengaja? Dia mau balas dendam dulu dipecat. Hancurin sekalian nih tim. Kemudian hancurin ini sekalian. Ya dengan kondisi Lampard yang gitu ya itu bang masih ada yang masang tuh. Apa? In Frank We Trust. Oh, In Frank We Trust ya, mungkin In Frank We Trust itu yang di Stamford Bridge, entah buzzer Lampard atau siapapun yang pasang itu. Buzzer Lampard, lu kena lagi ntar lu komen lu. Kemarin lu bilang buzzer Potter, sekarang buzzer Lampard. Enggak, itu In Frank We Trust mungkin maksudnya Thomas Frank atau Frank Sinatra atau mungkin kemarin gue bilang juga di Twitter mungkin Frank Ojol, Opreng gitu ya. Itu kan udah nggak bikin dia. Oh itu si Sky, udah nggak bikin. Udah main film deh. Oh iya, udah nggak ada lagi Frank Ojol. Baru gue pertama kali baru lihat si Sky sholat di situ. Oh iya, gue lihat sih. Nah, ya itu banner udah nggak layak taruh situ karena gini ya, gue menghormati dan gue respect terhadap Lampard sebagai legend, sebagai pemain ya, dengan statusnya juga top skor buat Chelsea, apalagi dengan posisinya sebagai gelandang. Cuman sebagai manajer ini di spell yang kedua ini ya tetap aja nggak ada perubahannya, malah makin parah. Ini info yang beredar juga. Lampard itu dalam training atau dalam speechnya di dressing room itu kebanyakan kan cerita masa lalu. Oh passion lu ini Chelsea. Jadi ngomongin taktik tuh dikit. Seolah-olah, wah ini lihat gua nih di masa lalu, wah secara mentalitas karakter gua nggak bisa, nggak mempan. Dan yang bikin lebih parah itu ya line up-nya sih. Ya menurut gua Lampard kalau mau ngasih kontribusi, kalau lu memang sayang sama klub ini, lu bridging yang bagus, yang baik untuk penerus lu siapapun nanti. Caranya adalah dengan ya lu kasih menit bermain nih nama-nama yang masih punya masa depan di Chelsea. Dia tahu dong Aubameyang itu udah nggak punya masa depan di Chelsea. Hakim Ziyech ngapain sih dibawa? Iya masih ada di substitute dulu bang. Andrit ngapain? Ya, lo punya anak-anak baru, ada Chukwuemeka, ada Hutchinson, ada siapa namanya Datro Fofana yang nggak pernah main-main. Ya kenapa nggak kasih kesempatan mereka bermain, ya biar mereka musim depan at least sudah kenal Premier League. Gue rasa dengan dia begitu walaupun hasilnya kalah, tapi mereka akan lebih bisa maklum. Ini yang gue tangkap kesannya gini nih. Ini memang skuad Chelsea kan musim ini gloated ya, maksudnya kepenuhan. First team player aja 31 orang. Yang gue lihat, yang terkesan dari gue nih Lampard ini seolah-olah mau membuat everybody happy. Dia mainin lagi Azpilicueta, Aubameyang, dia mainin lagi Ziyech, dia bawa lagi ke line up. Nggak ada gunanya. Ya maksud gue ini orang-orang yang sudah sangat clear kayaknya nggak akan di sini lagi musim depan. Semalam aja Madueke masuk pas sudah ketinggalan 2-0 malah kan lucu. Iya itulah. Jadi ya Joe Felix sama Madueke masuk udah males juga. Udah males, udah 2-0. Sisa udah 10 menit. Ya kan. Terus lu berharap dikejar 3 gol dibalikin sama 2 orang itu dalam waktu 10 menit kan nggak mungkin juga kasarnya. Nah ada satu nama sih selain Lampard
Yang kemarin yang buat gua kecewa adalah Mateo Kovacic. Kenapa tuh? Passing-passingnya kemarin ngaco. Lu kalau lihat ya? Parah-parah, dan dia lu bayangin dalam 90 menit dia satu-satunya pemain yang nggak diganti. Enzo aja yang main bagus malah diganti. Ya. Kovacic tuh bisa 90 menit, gua nggak ngerti. Dia kehilangan possession aja 15 kali. Dia main 90 menit dan passingnya ngaco. Lo boleh lihat di Twitter tuh ada klip-klip passing ngaco Kovacic dari malam. Ya malah main 90 menit. Ya ini gua nggak ngerti nih Lampard kenapa sedemikian buruknya gitu ya. Intuisinya sebagai pelatih. Ya ini menjadi kekalahan kelima. Jadi dalam 5 pertandingan kita kebobolan 9. Ya. Kebobolan 9 memasukkan 1 gol. Semuanya kalah. 5 kali kalah. Nambahin rekor dari yang lu bilang kemarin. Sepanjang masa Chelsea kalah di 4 pertandingan awal. Ini sekarang udah 5. Total udah 5 kali kalah. Rekor baru lagi teman-teman. Dan hebatnya tadi malam ini ya. Jadi bulan April Gallagher pilih gue gak enak. bukan menjadi satu-satunya gol Chelsea di bulan April. Ya betul. Karena tadi malam Azpilicueta sukses gol gawang sendiri. Iya. Jadi ada 2 gol ya, kandidat goal of the month ya. Mungkin palanya Aspi yang gara-gara cedera kepala itu masih pusing bang. Iya. Mungkin gitu aja. Berarti kalau coachnya kalau gue bilang gini, Lampard is a proper Chelsea but not a proper coach. Ya, benar kan? Bisa. Tumben lo, gila. Keren banget gue. Gila. Apaan lagi ngeliat gue cerdas? Iya. Biasa menang lucu. Iya. Nah, ya intinya gue sih berharap ya, kan klub ini katanya nggak mau buru-buru dalam proses pencarian manajer baru, mau hati-hati. Cuman dengan kesini ini makin ke jurang nih. Iya. Walaupun memang peluang kita untuk degradasi itu tipis, walaupun tetap ada ya. Iya. Dan gue sendiri nggak yakin kita akan degradasi. Dan semalam resmi kita secara sistematis gagal di 4 besar ya, nggak mungkin di 4 besar ya semalam ya. Buru-buru 4 besar lah conference. Ini dapat 1 poin aja sampai akhir musim. Bagus. Udah. Ya kita bakal finish di posisi 17 ya teman-teman ya. Ya 17 degradasi dong. Enggak ya? Enggak lah. 18 20. Oh iya. Ya prediksi kalau kayak gini 16 17 lah. Bukan 11 12 ya. Iya, 16 17. Kalau gini terus 16 17 lah. Udah bukan 11 12 lagi. Udah pusing dah. Ya. Jadi Lampard lagi-lagi gagal ya. Gua menjelang akhir musim ini sebenarnya gua mengharapkan akan ada semacam cahaya atau harapan atau asa gitu ya, yang akan terlihat baik dari segi penampilan pemain dan lain-lain. Dan ini makin kesini makin suram. Kalau boleh dipotong season ini mendingan di cut off di sini aja. Di cut off udah selesai aja lah ya. Nggak, kalau boleh WO ya. Mendingan Chelsea WO aja. Nah, tapi jangan dipotong poinnya. Jangan potong poin, gue yakin degradasi. Stay aja udah. Iya. Cuman atau dianggap kalah pun semua nggak apa-apa. Yang penting kita nggak usah nonton lagi. Sisa pertandingan anggap aja kalah 10-0 semua nggak apa-apa. Gue yakin nggak degradasi kok. Cuman gue udah nggak kuat karena sebenarnya kita udah nggak pengen nonton tapi kita nonton. Kan kita kan Chelsea till I die banget, City ID banget hidupnya. Teriris-iris kan win lose or tie Chelsea till I die. Lihat ya treatment seorang Lampard terhadap Brentford, kayaknya dia terlalu mengagung-agungkan Brentford demikian rupa gitu ya. Jadi bayangin ya, dengan 1 shoot on goal Brentford bisa menang 2-0. Gila. Kan gila. Dengan normal. Nah Chelsea ini ya walaupun bukan dari Lampard awalnya ya, kita tuh benar-benar udah nggak tahu lagi cara bikin gol gimana selain ke gawang sendiri. Dan Todd Boehly itu apa yang ada di otaknya sampai dinarik Lampard gitu loh. Ya ini mungkin gini, dia ngelihat Chelsea belakangan kan kehilangan identitas di bawah Graham Potter gitu ya. Kehilangan mentalitas, kehilangan marwah, mungkin ya. Pikiran gua. Nawa itu branding. Nah, dengan Nawa itu, ini Lampard nih mungkin kemarin jelek, yang pertama. Tapi dengan status legendnya kan di Chelsea banyak anak-anak baru nih, yang nggak ngerti marwah klub. Diharapkan Lampard mungkin dengan speech-nya, dengan orasinya di dressing room bisa membangkitkan mental dan moral anak-anak baru ini yang mudah-mudahan ambasador aja sih Lampard. Kalau Lampard nih gue bilang peluangnya untuk di Premier League gue nggak yakin ada jauh lah, mau lah. Enggak. Ya.
Belum lagi statusnya dengan brand Chelsea-nya yang kuat. Itu rival fans pasti juga nggak mau. Nggak mau lah. Kayak gini lah. Lo sehebat-hebatnya Steven Gerrard. Seandainya dia sukses lah. Kemarin Aston Villa gagal. Mungkin someday dia sukses di mana gitu, di Premier League. Ketika ditawarin untuk jadi manajer Chelsea, ya pasti bakal teriak-teriak reaktif lah. kan. Iya. Karena ya branding Liverpoolnya udah demikian kuat, begitu juga Lampard. Gua nggak yakin Lampard ini akan jadi pelatih sukses di Premier League kecuali dia mau merantau dulu ke Indonesia, ke liga-liga lain. Indonesia boleh. Timnas Thailand juga nggak apa-apa. Iya, lo bikin sesuatu dulu di sana, and then come back di Premier League dengan udah bawa trofi, udah bawa pengalaman yang baru, mungkin baru bisa. Kalau untuk sekarang ya brand Chelsea-nya kuat, terus brand jeleknya kuat, ya, jadi di Everton karena dia juga gagal kan kasarnya gitu. Lo udah Everton datang dari klub rival, itu bukan rival sih maksudnya, klub yang lain ya kan, brandingan lo Chelsea, datang ke Everton ngerusak. Iya, makanya jadi ya udah, gue cuman berharap kalau bisa sih, harapan gue sebenarnya manajer baru ini bisa Pochettino masuk. Maksudnya. Nah, ya selain dikonfirmasi segera, kalau bisa ya langsung turun segera aja. Iya, udah hajar aja deh. Ya. Hajar aja deh 6 pertandingan terakhir deh nih. Sebelum damage-nya benar-benar udah makin parah. Asli kacau. Ya. Oke, nah ini kita udah singgung Pochettino, manajer baru. Ya. Ini kan berapa hari khususnya di saat kita lagi menikmati libur lebaran ya. Tiba-tiba kan datang kabar yang menyatakan bahwa Luis Enrique dan Julian Nagelsmann out of race, ya kan. Kalau khusus untuk Enrique, walaupun udah sempat ke London, udah sempat presentasi, betul, dan katanya presentasinya impresif, betul, tapi makin kesini ternyata bukan opsi utama. Dari literasi yang gue baca, pertimbangannya kenapa Enrique out adalah dia manage klub itu terakhir 2017. Iya. Jadi lumayan 6 tahun yang lalu, kelamaan di timnas ya kan. Ini yang menjadi pertimbangan dari board untuk tidak memprioritaskan Luis Enrique, selain juga dia belum pernah di Liga Inggris. Ya. Oke, terus Julian Nagelsmann. Nah, untuk Nagelsmann ini ada dua versi ya. Ada versi yang menyatakan bahwa Nagelsmann-nya sendiri yang pull out, dia mundur. Versi yang kedua juga menyatakan bahwa dari sisi Chelsea menilai bahwa Nagelsmann ini nggak tick all the boxes. Artinya masih ada checklist yang kosong lah. Checklist yang kosong. Ya. Di antaranya mungkin dia baru memanage klub di Bundesliga doang, Hoffenheim, Leipzig sama Munchen. Yang kedua mungkin faktor umur, yang masih 35 tahun. Yang dikhawatirkan nggak bisa. Masalah leadership lah dan lain-lain, urusan dressing room. Nah, itu yang membuat Chelsea ragu-ragu untuk. Cuman kalau gua ngelihatnya sih, yang pertama adalah Nagelsmann ini ternyata bukan prioritas, retorika doang. Oh gitu. Buat banyak-banyakin calon-calon ya. Ini dari awal settingannya udah ke Pochettino kalau gua ngelihatnya gitu ya. Terus yang kedua, Nagelsmann ini apa ya? Aduh, gue jadi lupa tadi apa deh. Ya intinya gitulah, Chelsea itu memang walaupun rame ya digadang-gadang Nagelsmann yang terkuat kemarin, ternyata ya Chelsea-nya nggak segitunya. Nggak segitu pengennya dilatih Nagelsmann lah ya. Setelah sempat kemarin pertemuan pertama dengan Winstanley dan Stewart udah berjalan, dia akan segera ke London, tiba-tiba blank. Kalau gue lebih setuju dengan teori yang menyatakan bahwa Nagelsmann-nya yang mundur. Ya kalau gue juga jadi Nagelsmann, gue ragu sih. Lu ngebayangin ngangkat tim yang udah hancur gini. Ya jatuh jadi Basarnas, Bang. Iya. Orang jatuh ke jurang nih, yang nolongin gitu. Ada kemungkinan dua, lu bisa nyelamatin dia apa lu mati juga di jurang. Ya. Gitu. Ini kan mulai ngedropnya setelah kita kalah lawan Madrid kan, sama Brighton juga kan gitu ya. Jadi ini ya tadinya kencang, ya mungkin Chelsea udah nggak semenarik itu lagi buat pelatih-pelatih ini. Mungkin beda cerita ketika jabatan itu diserahkan sebelum perempat final
Champions kemarin, mungkin mereka ada peluang gue langsung dapat trofi nih. That's why Enrique sempat ngotot juga. Dan akhirnya kecewa, ternyata masih lama gitu. Ya, akhirnya muncullah nama. Sempat ada 3 nama yang jadi shortlist, kabarnya ada Vincent Kompany dan Ange. Satu yang Celtic. Ange Postecoglou. Iya, dia Australia, orang Australia. Ya, dia pelatih Glasgow Celtic. Tapi Bang Bex, kalau kita ngomongin Ange siapa tadi? Postecoglou. Ya, Ange Postecoglou. Kita ngomongin Ange Postecoglou. Walaupun lu bilang beliau ini, ya kan, dia berhasil mengganggu dominasinya Giovanni Van Bronckhorst. Tapi kalau kita ngomongin tick all the boxes, di awal tadi yang lu bilang, Enrique aja nggak masuk gara-gara dia nih, satu, lama nggak di timnas, dan poin yang kedua yang lama nggak di klub, dan kelamaan di timnas ya. Kalau di klub terakhir 2017, dan dia nggak pernah di IPL. Sedangkan walaupun Postecoglou nih di klub, tapi dia kan jauh dari nuansa IPL, dari ekosistem bola di Eropa apa segala macam, di UCL pun enggak inilah kasarnya. Maksud lu apa gitu yang jadi? Iya, gue paham pertanyaan lo. Jadi ini juga yang bikin kita bingung sebagai fans sebenarnya. 2 nama ini, Enrique dan Nagelsmann, gugur seolah-olah dianggap belum mencukupi atau belum memenuhi semua contrengan ya. Iya, betul. Artinya seolah-olah dianggap justru Mauricio Pochettino yang lebih banyak contrengannya ketimbang mereka berdua gitu. Atau mungkin formnya cuma 3 kali. Nah, yang menarik adalah justru yaitu Pochettino ini kan gua ngelihatnya secara gen ya, gen juara atau gen pemenang itu agak kurang kalau gua ngelihat. Dia justru yang kuat itu gen runner up. Ya memang dia sukses ya. Ya waktu dia membawa Spurs ya dari 2014. Spurs dari klub yang mediocre saat itu. Mediocre parah. Ya Harry Kane masih muda dengan mengandalkan pemain-pemain akademi. Dia nggak banyak belanja. Son Heung-min juga. Iya, 2016 dia berhasil membawa Spurs nyaris menjadi juara sebelum dihentikan oleh Chelsea yang sedang busuk saat itu, ketika golnya Eden Hazard ya, Battle of the Bridge yang 9 kartu kuning untuk pemain Spurs doang, yang ya nyaris di situ akhirnya gagal. Kemudian di tahun depannya di final Carabao 2017 dia juga gagal, kalah sama Conte ya. Ya, kemudian di 2018 FA Cup semifinal kalah juga. Puncaknya adalah 2019 runner up Liga Champions, kalah ketika dikalahkan sama Liverpool 2-0. Tapi untuk Champions positifnya adalah dia mengungguli Bayern Munchen walaupun lewat away goal. Kemudian kalau nggak salah Barcelona juga. Sebelum akhirnya di final di Madrid waktu itu harus mengakui keunggulan Liverpool di bawah Jurgen Klopp. Nah, sekarang kita bicara Mauricio Pochettino ya. Sebenarnya yang menjadi penolakan fans kan yang utama adalah karena dia terasosiasi dengan Tottenham Hotspur, walaupun dia bukan pemain Spurs, bukan mantan pemain Spurs, bukan legend Spurs. Cuman dengan faktor dia 5 tahun di Spurs, seolah-olah soulnya kuat lagi. Namanya sudah terasosiasi dengan Spurs. Dan di Spurs sendiri saat itu dia sudah 2 kali melakukan perpanjangan kontrak. 2016 dan 2000 kalau nggak salah 2019 apa 2021 gue lupa, itu harusnya sampai 2023. Tapi sayangnya di musim terakhirnya di Liga sempat terseok-seok Spurs, akhirnya diputus kontraknya. Nah, kalau bicara Mauricio Pochettino ya, kita lihat rekornya dulu di Espanyol. Waktu itu lumayan bagus, membawa Espanyol dari zona degradasi, akhirnya finish di peringkat 8 atau 9. Bahkan di musim yang sama dia berhasil mengalahkan Barcelona di Copa del Rey. Kemudian berhasil menang juga di Nou Camp setelah 27 tahun Espanyol gagal mengalahkan Barcelona. Itu sebuah sejarah buat Espanyol. Kemudian 2013 dia melatih di Southampton.
Di Southampton dia juga berhasil membawa Southampton meraih poin tertinggi mereka dalam sejarah Premier League. Begitu juga peringkat tertinggi Southampton dalam sejarah Premier League, yakni peringkat 8. Bahkan di musim yang sama Pochettino membawa Southampton mengalahkan juara bertahan saat itu Manchester City 3-1. Bahkan ngalahin Chelsea juga. Ya. Itu di 2013. Akhirnya ditarik oleh Spurs 2014. Nah, dia bangun pemain-pemain muda Spurs sendiri. Daniel Levy-nya saat itu masih pelit. Jadi kebanyakan dia optimalkan pemain-pemain akademi ya, yang muncul diantaranya ada Harry Kane. Banyaklah nama-nama yang sampai sekarang, Eric Dyer, Harry Winks dan lain-lain yang masih main sampai sekarang. Nah, 2016 dia gagal. Yang menarik sebenarnya gini, di 2017 ketika Chelsea di bawah Conte pernah meraih win streak sebanyak 13 kali. Nah, begitu yang ke-14 itu yang ngalahin adalah Spursnya Pochettino. Putus di tangan Pochettino lah kasarnya. Tapi di musim yang sama juga, di awal musimnya dari Agustus sampai November itu Spurs sempat 12 match unbeaten. 12 laga tidak terkalahkan, dikalahkan oleh Chelsea. Conte. Jadi bolak-balik lah. Jadi itu yang menarik dari Pochettino ya, sedikit. Nah, sekarang kita bicara pro kontra. Kontranya yang pasti satu. Ini namanya sangat kuat dan melekat dengan Spurs. Nah, kalau kita berkaca ya, sebenarnya dalam sejarah Chelsea itu kita pernah beberapa kali mengangkat nama-nama yang berasal dari Spurs, bahkan legendnya Spurs untuk jadi pelatih. Tahun 78-79 itu manajer Chelsea adalah Danny Blanchpower namanya. Yeah. Danny ini adalah mantan kapten Spurs yang membawa Spurs juara Liga dan juara FA tahun 61. Double. Oke. Dia melatih Chelsea 78-79. Waktu itu cuma melatih 32 game satu musim. Reaksi fans saat itu biasa aja. Di era modern sekarang, era Premier League 93 sampai 95 akhir, Glenn Hoddle pun di Chelsea. Glenn Hoddle sendiri ada legend Spurs. Dia main 490 kali buat Spurs. Dan waktu itu ya overall bagus, membawa Chelsea yang benar-benar mediocre, lumayan up. Bahkan akhirnya dengan prestasinya di Chelsea, Glenn Hoddle ditarik timnas Inggris untuk memanage timnas Inggris di Euro 96. Akhirnya Glenn Hoddle digantikan oleh Ruud Gullit. Waktu itu pun reaksi fans justru menyayangkan ketika Glenn Hoddle harus ditarik oleh timnas Inggris saat itu. Jadi sebetulnya ini udah pernah terjadi. Kalau memang kekhawatiran fans statusnya Pochettino yang sangat terasosiasi dengan Spurs. Sebenarnya yang terjadi justru sebenarnya gini ya, yang gue cermati dari beberapa musim terakhir, justru mantannya Chelsea yang banyak ke Spurs. Oh iya, benar. Kita bicara Villas-Boas. Betul. Jose Mourinho. Benar. Conte. Nama Mourinho, lu bicara Mourinho itu nama yang benar-benar terasosiasi dengan Spurs. Dengan Chelsea, ya kan? Bahkan Glenn Hoddle setelah ngelatih Chelsea 2001 sampai 2003 itu dia balik ke Spurs jadi manajer Spurs setelah pensiun dari timnas Inggris. Nah, jadi cuman ya belakangan kan memang kebencian ya, rivalitas antara Chelsea dan Spurs ini kan semakin menguat. Kita nggak main lawan Spurs pun kita nyetel lagu sebelum kick off. Itu mau game apa aja, game apapun, Chelsea. Itu nggak hanya di Stamford Bridge, home and away. Lu mau lawan siapa? Mau lawan Bournemouth pun chance-nya tetap Spurs. Yang gue takut antara ya akhirnya Pochettino-nya yang masih ke Spurs-Spursan, hatinya masih ke ayam-ayaman ya kan. Sama dia yang baper denger chance itu. Nah, ya mudah-mudahan. Nah, ini kan artinya ini Pochettino harus mengambil hati fans, itu udah pasti. Nah, itu udah harus. Kekhawatiran gue tadi satu ya. Pertama catatan gue rekornya dia yang lebih banyak runner up-nya. Kayak timnas suatu negara di Asia Tenggara itu ya sebenarnya. Oh iya. Sebut saja Indonesia lah. Iya. Gue jadi inget ini dulu. Jadi kalau di era bulu tangkis, kalau yang tua-tua mungkin tahu ya, zaman-zaman bulu tangkis zamannya Icuk Sugiarto, ada Edi Kurniawan namanya. Ini pemain bagus, tapi dia nggak pernah yang namanya juara All England.
Tapi runner up, dia dijuluki spesialis runner up. Kalau di GP Pedrosa. Nah, Pedrosa ya. Raja tanpa mahkota tuh. Podiumnya lebih banyak dari Marquez tapi nggak punya juara dunia. Harapan gue mudah-mudahan Pochettino nggak kesana. Nah, kemarin dikabarkan juga faktor plusnya Pochettino adalah dia pernah berhadapan dengan pemain-pemain yang punya super ego. Benar. Di PSG ya, antaranya Neymar, Mbappe ya kan, dan nama-nama lain gitu kan. Benar. Cuman gue nggak menganggap itu dia sukses juga, karena dengan klub sebesar PSG di musim pertamanya walaupun setengah musim dia gagal juara liga. Ya. Cuman dapat French Cup, Copa France ya kan, terus di musim kedua baru juara liga. Ya. Sedangkan di Champions masih gagal. Ya gitu-gitu aja PSG. Ya. Paris Champions sendiri dream soalnya di kan. PSG kalau jangankan lo peringkat 2 atau nggak juara aja lo belum tentu aman kasarnya gitu. Ya itu juga yang menjadi catatan. Jadi dua trofi yang diraih oleh Pochettino di sepanjang karir kepelatihannya yaitu di PSG. PSG dua-duanya. Cuman memang yang menjadi catatan di Espanyol, di Southampton dan di Spurs itu dia overachieve sih kalau menurut gua. Walaupun di PSG dia underachieve. Ya. Nah, untuk stake-nya sendiri Pochettino ini kemarin kan sebelum MU nunjuk Erik ten Hag. Ya. Itu Pochettino kan rumornya di MU sempat rame walaupun akhirnya ke Erik ten Hag. Vedat Bali dan Todd Boehly di bulan September lalu sebelum menunjuk Potter udah sempat ketemuan juga sama Pochettino dan mereka kabarnya juga cukup impress dengan apa yang mereka dengarkan dari Pochettino saat itu. Entah kenapa pada akhirnya malah memilih Graham Potter pada akhirnya. Jadi udah sempat ketemuan dulu nih sama Pochettino. Nah, ini yang terjadi dan sekarang makin mendekat lagi ke Pochettino. Di era Roman Abramovich juga ketika Lampard dipecat, Roman juga menginginkan Pochettino. Ya. Waktu itu dia baru saja dipecat Spurs. Ya. Sayangnya waktu itu Pochettino udah keburu janji sama PSG, udah oke dulu sama PSG. Akhirnya dia Chelsea akhirnya mengambil Thomas Tuchel saat itu. Wah, tahu kalau seandainya kejadian waktu itu Pochettino, apakah 2021 tetap juara? Champions League gue yakin tuh ya. Nah, sekarang gini, kita bicara gaya permainannya Pochettino. Ya, menurut gua dia secara formasi dia dikenal dengan formasi 4-2-3-1. Secara permainan dia build from the back, bola dari kiper. Jarang tuh yang main-main langsung ke depan atau bola-bola direct tuh jarang. Jadi dari kaki ke kaki. Cuman secara penyerangan ya, dia juga bukan tipikal yang attack minded banget kayak City, kayak Arsenal atau kayak Liverpool. Dan Spursnya Pochettino ini juga bukan tim yang sedefensifnya Jose Mourinho atau betul. Conte atau Di Matteo. Kan kita di tiga nama ini sangat defensif banget parah. Eranya JM, eranya Conte, eranya Di Matteo saat juara Champions League itu sangat-sangat defensif. Nah, jadi kalau gue ngelihatnya dia berada di tengah sih, nggak terlalu attack minded, dia juga nggak terlalu defensif. Kelebihannya kabarnya ya Pochettino ini secara taktikal dia punya kemampuan lebih, dan in game manajemennya juga lebih bagus. Cakep lah ya. Ya, gue ngelihatnya sekarang gini ya, ini sesuatu yang nggak bisa kita tolak lagi sih. Jadi dengan gugurnya Nagelsmann, gugurnya Enrique. Ya di market ini pelatih ini udah nggak banyak dan posisi daya tawar kita sebagai sebuah klub ini lagi nggak bagus, udah nggak tinggi. Kalau gua jadi Todd Boehly ya, lu mendingan sekarang lu sign in, lu tanda tangan langsung kontrak karena takutnya dia berubah pikiran, mana tahu lu degradasi. Nah betul. Jadi ya kayak kemarin kelamaan akhirnya gagal UCL, Nagelsmann males, Enrique males juga mungkin kan. Jadi ya cuman harusnya dengan Pochettino seandainya ini terjadi dan confirm, harusnya dia datang lebih mudah sih buat dia. Karena ekspektasi kita dalam titik terendah. Dia bisa sedikit lebih bagus saja dari Lampard, gue rasa cepat atau lambat akan diterima fans harusnya. Karena secara penampilan musim ini yang benar-benar drop banget. Nah, sekarang kan kalau dan PR yang
harus banyak diselesaikan oleh Pochettino kan banyak nih di Chelsea ya. Pertama, kepercayaan diri, terus squad kita yang gemuk. Kemudian paten informasi juga pastinya. Informasi yang kita juga secara tim nggak mampu lagi bikin gol. Masalah nomor 9 seperti apa ya, banyak sekali PR lah. Tuh masalah nomor 9 di Chelsea tuh kayak masalah banjir di Jakarta sama macet di Jakarta, Bang. Oh, gimana tuh? Susah kelarnya. Iya. Udah lama nggak bisa nomor 9 lu, parah lu Chelsea. Iya, tuh. mau siapapun gubernurnya. Iya, mau siapapun gubernurnya dah. Kayak nomor 9 Chelsea terkutukan kalau itu tuh. Ya, artinya gini ya. Jadi ya apapun itu, kita sebagai fans ya berada dalam posisi yang mau nggak mau harus terima, walaupun mungkin tidak akan 100% setuju Pochettino. Ya kita aja bisa nerima sekarang kondisi Chelsea, masa Pochettino nggak bisa diterima ya. Jadi ya menurut gua walaupun Pochettino punya asosiasi dengan Spurs, tapi dia bukan pemain, mantan pemain dan prestasinya di Spurs, dia membangun pemain-pemain muda, dia developing Harry Kane dan lain-lain, itu layak diacungi jempol. Masalah trofi, ya mudah-mudahan dia ketemu DNA trofinya di Chelsea. Betul, kayak Fabregas, kayak Giroud, ya akhirnya angkat piala-piala bergengsi. Setelah pindah ya. Iya, setelah dari transmigrasi. Setelah ninggalin Arsenal ya. Oh, ya, gitu. Itu maksudnya. Iya. Apa lu? Ya mungkin itu dulu deh. Nanti mungkin kan akan kalau memang kejadian nanti akan kita kupas lebih dalam tentang Pochettino pastinya. Ya harapan gue sih pribadi, kalau memang confirm Pochettino buruan aja, Lampard gak usah diterusin sampai akhir musim ya. Jadi paling nggak dia sempat ketemu dulu sama anak-anak yang sekarang, dia bisa pilih dulu mana yang mau dipertahankan, terus mana yang nanti dibuang. Masih dapat juga di pre-season juga, jadi kan jatuhnya. Itu sih harapan gua. Nanti gua akan tweet gue CC ke Todd Bully lah. Mantap. Di Twitter, ya mantap. Kan? Di email juga Email juga ya. Oke, segitu dulu. Ya, jadi banyak ngontaknya. Jadi gitu teman-teman, pembahasan kita dari kekalahan Chelsea yang sudah biasa hingga penunjukan Pochettino yang kabarnya sebentar lagi akan diresmikan, ya kan? Kata Om Fabrizio Romano. Yang soon to be akan diumumkan ya. Kabarnya minggu ini atau minggu depan. Nah, gitu. Jadi teman-teman semoga ikhlas. Ya, thank you semua yang udah nonton videonya Studball sampai akhir, udah subscribe, udah like, udah komen, udah share, udah kasih kita Saweria. Yang mau naktir kopi kita juga, link Sawerianya ada di deskripsi atau di barcode sebelah kiri bawah. Kasih PR editor. Akhir kata, gua Karyo pamit. Gue BG juga pamit. Kita ketemu lagi secepatnya. Secepatnya. Di studio bola selanjutnya. Ciao.